Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali di bulan yang paling istimewa, bulan yang paling dinanti-nantikan oleh Rasulullah. Bulan bukan sembarang bulan, yang mana kita ini masuk di dalam bulan ini. Mudah-mudahan ini salah satu tanda-tanda Allah ijabah doa kita. Karena kita selalu berdoa, ulama berdoa dengan doa yang dikumandangkan oleh baginda Nabi Muhammad ketika masuk bulan Rajab, yang didoakan satu, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW kita ketahui di dalam bulan Rajab diberikan keistimewaan mukjizat yang setelah Al-Quran tidak ada lain kecuali Isra wal Mi'raj. Mukjizat yang menjadikan orang tambah yakin, mukjizat yang menjadikan orang mukmin tambah berani untuk menghidupi keadaan dunia, menjadikan orang mukmin tambah yakin kepada Allah bahwa tidak ada yang namanya mustahil bagi Allah. Kita sudah dengarkan begitu luar biasa kejadian Isra wal Mi'raj, sampai Nabi Muhammad SAW dikatakan seorang gila. Karena apa? Kejadian ini tidak mungkin bisa terjadi menurut akal manusia biasa. Tapi apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar ketika didatangi orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad sebagai orang maaf adalah orang gila? Qajunna sahibuka ya Abu Bakar, teman kamu itu yang kamu percaya ternyata sekarang udah gila. Masa bisa Isra? Masa bisa dalam sekejap? Kita sudah dengarkan itu semuanya. Tapi kenyataan telah dinyatakan bahwa Rasulullah Isra. Bahkan tidak cukup Isra, sampai ke Mi'raj. Di situ ketemu para nabi. Di situ ditunjukkan oleh Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah tunjukkan kebesaran-kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Dan semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW benar. Di antaranya umatnya disuruh melestarikan kejadian itu agar yakin bahwa Allah itu maha bisa. Kita diwajibkan membaca tahiyat. Apa itu tahiyat? Kisah kejadian yang sangat luar biasa. Fi sidratil muntaha, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Salam hormatnya Rasulullah, yaitu mengucapkan at-tahiyat, salam hormat ya Allah, yang terbaik dan yang penuh barakah hanya untukmu ya Allah. Lantas Allah mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad, ya Muhammad, ganti itu ada salam yang lebih indah, salam yang lebih baik, dan saya tidak berikan kepada umat-umat sebelumnya, hanya kepadamu ya Muhammad. Apa itu ya Allah? Dipraktekkan oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di mana Rasulullah itu diberikan salam itu kalau bukan di Sidratul Muntaha? Di situ setelah Rasulullah mengucapkan salam hormat, dirubah oleh Allah. Ini adalah tahiyat. Tahiyat ini adalah dirubah oleh Allah menjadi assalamu alayka wa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam dari Allah, salam ta'zim. Makanya Rasulullah mengatakan ini ada mahasadun al-yahud mislu ma'u'tina. Di antaranya u'tina tahiyah, atau u'tina dalam riwayat lain assalam. Kami diberi assalam, yang mana mereka itu adalah hasud luar biasa. Karena ini adalah keistimewaan, dan ini nanti umatnya akan diberikan. Mudah-mudahan kita akan diberi oleh Allah dengan kalimat ini, seperti dalam surat Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim. Di mana diucapkan salam ini? Di dalam surganya Allah. Nanti kita akan mendapatkan, mudah-mudahan semuanya ini kita dapat. Karena jaminan keselamatan itu adalah yang paling utama. Apa artinya duit kalau tidak ada keselamatan? Apa artinya obat kalau tidak dijamin keselamatan? Dilarang obat itu beredar. Bahkan yang sudah beredar dicabut lagi karena tidak ada keselamatan.
Apa artinya jalan mobil mewah kalau tidak ada jaminan keselamatan? Keselamatan itu adalah paling utama. Apa artinya rumah tangga, suami istri? Harus ada jaminan keselamatan. Apa tidak ingat ketika kita nikah atau yang sudah nikah ini, yang sudah nikah, biasanya kalau sebelum nikah ada khutbah nikah apa tidak? Ada apa tidak? Oh, di situ diingatkan suami. Diingatkan suami. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ini khutbah nikah biasanya ada apa tidak kalau lagi mau nikah? Kayaknya pada nggak mau dan maunya cepat saja. Oh itu khutbah nikah, cuma nggak paham karena bahasanya bahasa. Nah itu di sini. Pak Imsakun dinasehatin oleh penghulu atau yang mewakili khutbah, yang mana khutbah itu diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad. Pak Imsakun bima'ruf, ngambil dari ayat Quran. Peganglah perempuan Anda yang Anda mau nikahi itu sekarang di naungan Anda, di bawah kekuasaan Anda. Sebentar lagi ayahnya akan menyerahkan serah total. Betul loh, betul. Kayaknya enggak juga. Atau takut istrinya dengar. Ini luar biasa. Serahkan, saya nikahkan putri saya, putri kandung saya yang bernama Fulana binti Fulan dengan mas kawin. Boleh banyak-banyak, hati-hati. Nanti disorot lagi. Mas kawinnya standar aja dah. Betul loh, betul. Bukan nggak boleh, boleh, sebetulnya boleh. Cuma saat ini jangan dulu katanya. Betul loh, betul. Ulang tahun aja diseret-seret. Ini luar biasa, subhanallah. Kenapa? Di sini diucapkan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Sekarang kamu mau memegang, saya nikahkan. Jawabannya apa jawabannya? Belum ada yang nikah di sini. Ketika nikah jawabnya apa? Ada yang jawab dikit-dikit, saya ngulang lagi kalau begitu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin. Ini kayaknya orang surga semuanya gak ada yang nikah. Di surga gak ada yang nikah. Datang sendiri istri kita, mudah-mudahan solehah. Ini subhanallah, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar dengan tunainya apa? Ini subhanallah, berarti terima tanggung jawab. Jangan seenaknya. Ini adalah perempuan amanat kata Allah. Kata Rasulullah, innakum ta'khudunahunna bi kalimatillah. Kalian itu menerima ini dengan kalimatnya Allah. Jaga perempuan Anda, istri Anda. Harus dididik, harus diberi nafkah, harus dijamin keselamatannya. Allah, ini bisa keselamatan utama. Baru mau nikah, belum nikah, sudah diingatkan dulu. Jaga keselamatan istri Anda. Jaga, kalau Anda meninggalkan, kalau Anda begini, saya serahkan kepada Allah. Bisa apa tidak kira-kira? Memohon untuk bayar Allah, belum nikah sudah dia kayak diancam, bukan diancam, jamin keselamatan. Keselamatan itu penting. Orang mau masuk surga, semuanya bisa. Semuanya apa yang kita mau dapat. Makanan kayak apapun, tinggal kita terlintas, datang itu makanan. Buah-buahan butuh daniyah. Itu buah-buahan apa saja, langsung buahnya pohonnya yang tunduk kepada kita. Tinggal petik sendiri, gak perlu naik pohon. Kepingin ngupas, terkupas sendiri. Kepingin makan, naik sendiri makanannya. Dijamin oleh Allah keselamatan. Mau minum apa saja boleh, tapi tidak menjadikan kita mabuk, tidak menjadikan kita sakit. Bahkan tidak ada lagi yang namanya kematian. Allah, kita di dunia dikit-dikit ada begini-begini, ini bahaya, bisa mematikan. Wah, luar biasa, gempa. Baru terjadi kemarin COVID, betul. Sampai kerja berantakan, yang usaha berantakan, yang macam-macam semuanya. Allah berubah keadaan luar biasa. Karena apa? Ada penyakit yang mematikan, yang bahaya. Di surga dijamin salamun qaulan mir rabbir
rahim. Mudah-mudahan kita dapat salam itu. Kalau begitu Nabi Muhammad sudah diberi di dunia. Nah ini kita ambil kisahnya itu menunjukkan bukti-bukti Isra dan Mi'raj itu adalah nyata, hakikah. Oh, kita ambil bukan itunya, itu sudah lewat dalam Isra wal Mi'raj. Tapi kita masuk, kenapa di dalam bulan Rajab? Persiapan untuk masuk Ramadan. Persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Makanya Rasulullah gabungkan dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dikaitkan, ya Allah, ketika engkau di dalam bulan Rajab memberikan kepada aku sesuatu yang mustahil, yang kalau dipikir pikiran manusia biasa tidak mungkin, ke Masjidil Aqsa saja tidak mungkin, dalam sebentar malam bisa balik lagi, apalagi ke Sidratil Muntaha. Tetapi ini nyata ya Rabb, bagi engkau tidak ada mustahil ya Allah. Ya Rabb, engkau telah berjanji ketika turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yaitu engkau berikan tidak ada yang namanya mustahil. Maka Nabi Muhammad minta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Bukan untuk dirinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah diberikan oleh Allah jaminan masuk surga, bahkan surga tidak dibuka kecuali baginda Nabi Muhammad yang awal. Tapi Nabi Muhammad sayang dengan umatnya. Ya Rabb, ballighna, bukan ballighni, sampaikan kami, aku dan umatku ya Rabb sampai masuk bulan Ramadan. Untuk apa? Dirubah nasibku. Tidak ada yang namanya mustahil. Dosa kayak apapun, kalau masuk Ramadan dia dekat kepada Allah dan dia menyembah Allah dan dia betul-betul dekat kepada Allah, semua dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Semua akan dirubah oleh Allah. Ini Ramadan. Ramadan jangan main-main, bukan bulan biasa. Semuanya dihapus oleh Allah. Nol lagi Allah. Man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam. Oh, ada orang bertanya, maghfirah ampunan. Di dalam bulan lain ada ampunan enggak? Ada. Setiap malam Allah turun dalam hadis qudsi rahmatnya mengatakan hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada orang yang mau beristighfar, saya ampuni dosanya? Kan ada di dalam hari-hari biasa, bulan biasa. Iya, tapi minta dulu. Kalau Ramadan tanpa minta kita sudah diampuni dosanya oleh Allah. Tinggal kitanya mau atau tidak. Rasulullah memberikan faidahnya, rumusannya, man shoma Ramadana, barang siapa yang puasa Ramadan. Puasa kita semuanya mudah-mudahan puasa apa tidak? Yang enggak jawab, puasa apa tidak? Apalagi mikirin bukanya di mana? Boleh nggak buka bersama? Udah nggak usah pikirin itu, sudah berlalu. Betul apa betul? Yang penting puasa apa tidak? Puasa katanya. Oh puasa, malamnya menghidupkan malam Ramadan atau tidak? Selain dari sholat isya, maaf ada sholat tarawih, ada juga mungkin qiyamul lail, ada juga sholat witir, ada juga ini, ada juga kadang-kadang tambah lagi qiraat Quran, ada lagi tadarusan Al-Quran, ada lagi sebagian i'tikaf, khususnya nanti 10 akhir. Nah itu Ramadan beda, kata Rasulullah syaratnya itu. Kalau kalian meletakkan Ramadan itu adalah Ramadan, maksudnya siangnya puasa, perintahnya Allah, dan malamnya Anda berinisiatif sendiri mendekatkan diri kepada Allah, mengajak keluarga, mengajak ini, punya harta, kepingin sedekah, kepingin ini, kepingin itu. Kata Rasulullah, tanpa minta istighfar pun sudah diampuni dosanya oleh Allah. Ini Ramadan. Masa belum minta maaf sudah diampuni oleh Allah. Ramadan beda. Pahala kita sholat berjamaah begini, Masya Allah, dilipat gandakan. Selain 27 kali sholat jamaah, tambah lagi 10 kali 70 kali lipat ganda. Kenapa? Karena siapa yang mengerjakan wajib di dalam bulan Ramadan, maka dia pahalanya seperti 70 kali dia mengerjakan wajib di luar bulan Ramadan. Kali lagi 27 kalau kita berjamaah. Allah. Begitu juga pahala-pahala yang lainnya. Subhanallah, inilah Ramadan. Makanya Ramadan gitu, ya Allah, rugi kalau tidak mau menghidupkan di dalam bulan Ramadan. Ramadan itu biasanya cepat lari. Hari ini saja sudah seminggu berlalu.
Coba bayangkan, seminggu, tinggal 3 minggu. Nanti yang 3 minggu itu counting 1 minggu untuk siapan mudik. Ini biasanya begitu, subhanallah. Ini cepat, tetap berlalu. Makanya kalau kita tidak berubah di dalam bulan Ramadan, kata malaikat, mau berubah lagi di bulan apa ini orang? Ya Allah, Ramadan tidak mau beribadah, Ramadan masih malas baca Quran, Ramadan masih malas ke masjid, Ramadan masih malas sholat berjamaah, Ramadan masih malas perbuatan yang baik. Di bulan apa lagi ini orang? Sampai malaikat itu menegaskan kepada Nabi Muhammad, man rahma'an fi rajulin min ummatik ya habibi ya Muhammad, celaka umatmu ya Muhammad. Siapa ya Jibril? Allah mengucapkan celaka ya Muhammad. Siapa? Kalau salah satunya ada 3 perkara. Kalau Ramadan, siapa yang diberikan umur panjang masuk bulan Ramadan, berhubungan dengan doanya Rasulullah, Allahumma balighna Ramadan. Siapa yang diberi oleh Allah? Karena umur kita ini diberi atau kita yang nyari? Kayaknya pada bingung. Ini hidup kan? Atau Ramadan pada tidur? Ini kita umur dikasih atau kita nyari? Dikasih. Apakah kita pernah beli umur? Apakah kita ke dokter hanya berobat? Berusaha dokter, ya Allah anak-anak saya masih kecil, ya Allah gimana di dokter? Ini kata dokternya, saya juga. Betul. Serahkan kepada yang di atas, minta kepada Allah. Kita tidak tahu ajal kita di mana, umur kita, sampai Allah mengatakan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kalian tidak tahu, jiwa kalian tidak tahu di mana kalian akan meninggal. Mudah-mudahan yang jawab panjang umur. Jawab dulu baru amin. Ini kita tidak tahu, lagi ngaji tahu meninggal, lagi di sana meninggal. Ini sudah kita nggak usah cerita lagi. Nyata luar biasa, subhanallah. Makanya di sini kita minta ya Allah, Rasulullah minta panjang umur. Di sini barang siapa yang diberi kenikmatan masuk bulan suci Ramadan dan dia keluar dari Ramadan belum diampuni dosanya oleh Allah, inilah orang yang celaka, kata malaikat. Maka malaikat mengatakan, ya Rasulullah, qul amin. Katakan ya Muhammad, amin. Maka Nabi Muhammad menjawab, amin. Karena apa? Menunjukkan ruginya luar biasa. Ramadan berjalan bisa membersihkan semua hari-hari dan bulan-bulan yang lalu. Tinggal kita menjaga sisa umur kita, mudah-mudahan husnul khatimah. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Jangan mengatakan ada sesuatu dan dimulai dengan sesuatu yang tidak bisa dipikir dengan akal biasa. Bulan Rajab bisa, apalagi bulan Ramadan. Kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah. Minta apa yang mustahil, yang belum punya anak, yang susah ininya, yang rezekinya nggak berkah, dia padahal punya rezeki tapi habis begitu saja, yang punya anak-anaknya kaku keras hatinya kepada orang tuanya, yang istrinya suka melawan suaminya, yang suaminya kadang-kadang menzalimi istrinya, yang dibenci. Ramadan tepat kembali, minta kepada Allah sampai Allah menawarkan dalam satu ayat yang khusus di celahnya ayat-ayat Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah jelipin satu ayat ini di tengah-tengah lagi membahas Ramadan. 183 surat Al-Baqarah tentang Ramadan, 184 tentang Ramadan, 185 tentang Ramadan, 187 tentang Ramadan, 186 selipin hadiah untuk umat Nabi Muhammad. Mengatakan, dan ini menjunjung tinggi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang selalu ummati, mau tidur ummati, sampai mau wafat. Ketika ditawarkan untuk wafat, maka Rasulullah terima, senang, berrafiqul a'la. Tapi Rasulullah sebelumnya mengatakan, wa madza li ummati ya Rabb, untuk umatku apa kalau aku sudah enggak ada ya Rabb? Kalau saat ini aku masih hidup, umatku masih bisa bertanya, aku masih bisa berdoa, aku bisa menolong, aku bisa bikin semangat, aku bisa menjawab pertanyaan. Tapi kalau
Itu permintaannya Nabi Muhammad. Apa kita tidak ingat orang tua kita? Ketika kita masih kecil, orang tuanya sakit ini itu, apa yang disakiti, apa yang dirasa oleh orang tuanya, apa yang ditakutkan? Anak-anaknya. Kita sendiri pikiran, ya Allah, saya masih begini, sakit luar biasa. Aduh, kalau saya meninggal gimana anak-anak saya? Betul atau betul? Siapa yang akan menjaga? Siapa yang akan meneruskan? Istrinya kadang-kadang sudah ngomong dulu, ataupun suaminya begitu juga, dan seterusnya. Pikirannya kepada anak. Nabi Muhammad pikirannya kepada kita, umatnya, yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Ummati, ummati. Bahkan sudah di padang mahsyar nanti yang dicari siapa? Ummati, ummati. Itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan itu. Makanya Allah memberikan Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kalau puasa ada, puasa Nabi Daud, puasa zaman Nabi Nuh, bersyukur ketika setelah kejadian banjir yang luar biasa. Puasanya ibunya Nabi Isa ada, itu tidak bicara kepada orang di dalam surat Maryam. Dan puasa-puasa Nabi Musa, yaitu puasa Asyura, dan seterusnya ada. Tapi tidak ada satu bulan penuh yang luar biasa hanya untuk Muhammad, untuk Nabi Muhammad, dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Inilah Ramadan. Bahkan di situ dikatakan ada Lailatul Qadar. Ada yang luar biasa. Untuk apa sih? Untuk minta kita kepada Allah. Jangan, enggak minta pun diampuni dosa. Tapi kan kita punya hajat. Pengen urusan dunianya, pengen urusan anak-anaknya, pengen urusan istrinya, pengen urusan orang tuanya, pengen urusan negaranya, pengen urusan kantornya, pengen urusan segala-galanya. Karena semuanya ada di tangan siapa? Semuanya ada di tangan siapa? Allah. Kalian, kita ini hanya berkehendak. Dalam surat Abbas, di dalam surat At-Takwir dikatakan apa? Bahwa kita ini berkehendak, pengen targetnya sekian, pengen kalau pensiun pangkatnya sekian, pengen nanti kalau saya udah pensiun anaknya sudah selesai, pengen anaknya sudah nikah, pengen anaknya punya rumah masing-masing. Betul apa betul? Ini keinginan kita, tapi apakah bisa terwujud? Belum tentu. Udah diingetin oleh Allah, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak bisa memastikan apa yang kehendak kalian. Kepinginnya iya, boleh kepingin, tetapi ketentuan kita semuanya di bawah ketentuan Allah yang menciptakan dan menjaga alam semesta, termasuk kantor kita, termasuk istri kita, termasuk anak kita. Kita didik kepengen begini, kepengen ini, tidak. Yang jadi itu adalah kehendak Allah. Jadi gimana? Kita minta sama Allah. Mudah-mudahan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Inilah Ramadan saatnya. Makanya hadiah yang besar adalah apa? Wa idza sa'alaka ibadi. Bahasanya Allah luar biasa. Wa idza sa'alaka, kalau seandainya hambaku ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad, kata Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah. Bertanya kepada Rasulullah ada apa? Ada kepentingan. Orang bertanya itu biasanya ada sesuatu. Datang ke pejabat, datang ke ini biasanya ada urusan kerja, atau urusan ini, atau urusan aturan, atau urusan yang berhubungan dengan kerjaan. Ketemu dengan ustadz nyari, biasanya untuk apa? Untuk menanya pertanyaan. Betul apa betul? Untuk minta waktu, anak saya mau nikah, atau saya mau syukuran, pengen ustadz datang, bacain doa, atau memberi tausiah. Itu sudah kebiasaan. Datang ke tempat ini, ke tempat itu, pasti kepentingan. Biasanya itu ada. Yang namanya manusia begitu. Ini kalau datang kepada Nabi Muhammad, mau nanya tentang rahmatnya Allah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang Allah. Biasanya untuk apa? Ketika kita butuh sama Allah. Allah itu senang kepada kita kapan ya Rasulullah? Allah itu membagi kepada orang yang begini, kabul doanya cepat, bagaimana ya Rasulullah? Apa yang menyenangkan Allah ya Rasulullah? Bagaimana anak-anak saya begini, apakah bisa berubah ya Rasulullah? Apakah Allah bisa berubah? Apakah Allah bisa? Sampai orang Yahudi dalam Al-Quran disebutkan, minta ma'idatan minas sama, fas'al rabbaka, mintalah kepada Tuhanmu ya Musa, ma'idatan minas sama, makanan dari langit. Coba orang-orang Yahudi dulu
kurang melestarikan. Orang Yahudi ini minta, tapi Allah Jalla Jalaluhu memberikan kesempatan diturunkan Maidah minas sama. Allah, Maidah itu adalah hidangan. Ini mau puasa cerita hidangan jadi enak. Itu hidangan turunkan oleh Allah. Maka, tapi tetap juga tidak beriman. Lan nu'mina laka ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Baru diselamatkan dari apa namanya? Dari laut yang terbelah, yang dikejar-kejar Fir'aun yang mati, mereka melihat selamat. Harusnya alhamdulillah. Ini ngomong lagi kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kecuali kami bisa melihat Tuhan. Allah, mau lihat dulu. Ini orang Yahudi. Akhirnya Allah marah apa tidak? Inilah iman itu percaya. Sudah ada tanda-tanda kebesaran Allah, sudah ada sudah ada ini, masih nggak percaya. Maunya kena dulu. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak usah sama Allah, sama dokter diingetin. Awas, kamu itu sudah ada tanda-tanda. Lihat kaki kamu ada bintik-bintik. Biasanya ada tanda-tanda apa tidak? Tanda-tanda. Dokter yang tahu. Ini biasanya kalau dibiarkan sebulan nanti akan naik ke sini, nanti akan naik ke sini, bisa nyerang jantung. Ada apa tidak penyakit begitu? Dokternya ngasih warning. Atau dokter hati, jangan makan ini, jangan ini, olahraga yang teratur. Kemudian makan ini. Oh, kata siapa dokter cuma ngomong aja. Ya, sebulan tambah lagi, dibilangin lagi, masih nginyal juga, serangan jantung. Allahu Akbar. Bisa terjadi apa tidak? Ada apa tidak? Ini dokter yang belum pasti. Walaupun dokter pakai ilmu, tapi pasti apa tidak? Tidak. Kadang-kadang kita di warning sama dokternya yang meninggal duluan. Dokternya yang kena serangan jantung, bisa terjadi. Allah sudah mengatakan, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kalian berkehendak, tidak akan bisa kehendak kalian itu terjadi kecuali dengan izin Allah, persetujuan Allah. Percaya atau tidak? Nah, inilah Ramadan makanya dipanggil di ayat pertamanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jangan dianggap kalimat itu kalimat biasa aja. Yang beriman, syaratnya beriman, masuk Ramadan beriman bahwa semuanya bagi Allah bisa berubah. Semuanya bisa. Makanya orang Islam, umat Nabi Muhammad, bahkan Rasulullah, bahkan sebelumnya Rasulullah, Ramadan itu adalah titik kemuliaan bagi orang Islam. Berminta kepada Allah yang mustahil bisa terjadi. Subhanallah. Itu di dalam bulan Ramadan. Kalau kita lihat sejarah luar biasa. Tidak ada perang yang lebih besar daripada perang Badr. Nah, ini masjidnya Masjid Al-Badr. Jumlahnya orangnya 313 umat Islam. Baru, belum ada latihan tentara, belum lagi ada ini, ada itu. Mereka orang-orang musyrikin 1000 lebih dan sudah terlatih. Senjatanya luar biasa, kendaraannya luar biasa. Umat Islam mana ada gantian kendaraannya. Tapi dengan izin Allah, baginda Nabi Muhammad berdoa luar biasa karena kejadiannya di dalam bulan Ramadan. Kezaliman hancur di dalam bulan Ramadan. Dimulai zamannya Rasulullah ketika perang Badar. Ketika perang Badar, umat Islam baru sedikit. Itu dendam dari orang-orang musyrikin. Dendam luar biasa dari orang-orang musyrikin yang mana telah merampas hartanya umat Islam, yang telah menganiaya orang Islam, mengusir orang Islam dari Mekah, merampas hartanya, luar biasa sampai banyak yang terbunuh kezalimannya mereka. Ketika perang Badar, di situ Rasulullah sudah mereka itu membalas dendam kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah mengambil dan sebelumnya adalah mencegah mereka ketika pulang dari Syam mau ke Mekah, mengambil hartanya mereka dendam balik lagi dengan senjatanya, dengan pasukannya, dengan kekuatannya yang luar biasa. Kalau dipikir nggak bakal bisa menang, jumlahnya sedikit, mereka tetap terlatih, senjatanya, kekuatannya, hartanya. Rasulullah baru orang masuk Islam.
Nggak ada niat untuk latihan, untuk ini, untuk itu. Senjata tidak ada. Harta pun terbatas luar biasa. Kendaraannya terbatas. Tapi Rasulullah mengangkat kedua tangannya dalam hadis yang sahih, mengatakan minta kepada Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Sampai dalam hadis dikatakan hatta yura bayadu ibtih, sampai kelihatan putih ketiaknya baginda Nabi Muhammad. Berdoa sampai sorbannya Rasulullah jatuh dalam riwayat. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, engkau berdoa begini luar biasa ya Rasulullah. Iya, kenapa aku tidak berdoa? Di sinilah kesempatan kita minta kepada Allah. Allah menawarkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, aku ini adalah dekat kepada umat, kepada hambaku ya Muhammad. Mengatakan apa kata Allah? Maka Nabi Muhammad berdoa dengan doa yang luar biasa. Jumlahnya sedikit, bisa mengalahkan yang luar biasa. Inilah perang Badar, yang mana mau diserang Rasulullah. Dengan tentara Rasulullah bukan untuk mau perang, tidak. Mereka mau nyerang dengan persiapan yang luar biasa. Tapi Rasulullah mau menjaga. Makanya Rasulullah keluar daripada kota Madinah. Namanya tempatnya, namanya Badar. Itu nama tempat. Makanya disitulah Rasulullah sudah habis-habisan. Ya Rabb, makanya di antara doanya, ya Rabb, kalau ini kalah kami habis, bagaimana tentang Islam? Siapa yang akan meneruskan? Ya Allah, ya Allah, bantulah kami ya Allah. Subhanallah, dengan jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Dengan kekuatan yang minim bisa mengalahkan kekuatan yang luar biasa. Inilah terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Ini luar biasa, jangan dianggap remeh Ramadan. Kalau kita lihat-lihat kejadian lagi, pasukan Israel menang dengan orang Yahudi tahun 73 pada 10 Ramadan. Indonesia merdeka pada bulan, udah nggak tahu, tahunya 17 Agustus tahun 45. Betul, tapi hakikatnya adalah pada bulan Ramadan. Ramadan ini punya kekuatan yang luar biasa. Ramadan ini subhanallah dijadikan sampai mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di dalam bulan Ramadan itu terjadi. Subhanallah. Jangan diabaikan Ramadan. Makanya kita ngambil ini sejarah baru sedikit. Banyak kejadian-kejadian. Kita ini banyak masalah apa tidak kira-kira? Jujur aja, banyak masalah apa tidak? Ini masih di dalam Ramadan. Ini di dalam bulan Ramadan. Ayo kita minta kepada Allah. Kumpulin istri kita, kumpulin anak-anak kita, kumpulin teman-teman kita. Ayo kita minta sama Allah. Mudah-mudahan Indonesia diberikan jalan keluar yang terbaik. Mudah-mudahan kantor kita makin maju, diberkahi oleh Allah, dan kita bisa mendapatkan rezeki, memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita yang bandel, yang bikin malu orang tuanya dan ditakutkan membuat malu orang tuanya, diberi hidayah, petunjuk menjadi anak yang soleh, yang patuh kepada ibu dan ayahnya. Ramadan kesempatan untuk kita kembali kepada Allah. Ramadan yang istrinya kadang-kadang susah diatur, minta sama Allah, nggak perlu kita ancam, ya Rabb, lembutkan hati istri kami ya Allah. Ini bulan Ramadan tempat kita kembali kepada Allah. Yang suaminya kadang-kadang luar biasa kepada istrinya minta kepada Allah. Ini bulan Ramadan, bulan yang paling disayang oleh Allah, bahkan ditawarkan oleh Allah. Kita ditawarkan oleh Allah dan dijanjikan dengan pasti oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan ya Habibi ya Muhammad, kalau ada umatku, ada hambaku, ibadi, hambaku. Ini paling kalimat yang disayang oleh Allah, kalimat hamba. Makanya Rasulullah ketika Isra dipanggilnya apa? Usriya bi'abdihi, abd, hamba. Itu paling kalimat sayang. Makanya ketika Jumat disuruh khatib, disuruh apa? Ibadallah. Panggilan yang aku paling sayang, yaitu hamba Allah. Makanya kadang-kadang ada orang nyumbang bilang apa? Dari hamba Allah. Maksudnya apa? Supaya ini adalah dari hamba yang ingin disayang olehmu ya Allah. Cuma jangan untuk bohong-bohongan, pura-pura dari hamba Allah, tapi ketika Jumat kenapa nggak disebut nama saya? Nah, ini masalah ini. Tapi hamba Allah itu adalah merasa dekat. Makanya Rasulullah dipilih itu. Makanya Rasulullah ketika ditanya paling senang aku kalau disebut Abdullah. Kenapa? Hamba Allah. Inilah kenapa Allah mengatakan, "Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i, saya pasti menjawab, kata Allah, kalau hambanya memanggil aku, khususnya di dalam bulan Ramadan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalimat idza di dalam Al-Qur'an makna zahirnya sama dengan in, tapi berbeda makna yang hakikatnya. Idza itu adalah litahqiq, pasti, kata Allah. Tapi kalau in bisa iya, bisa tidak. Ya enggak, in jaa. Tapi kalau idza jaa nasrullah, pasti kemenangan itu akan datang. Tapi kalau in jaa, jika, bisa benar, bisa tidak. Di sini apa? Idza da'ani, kalau hambanya mau manggil aku, da'a, yad'u, memanggil, nih aku, kata Allah, idza da'ani, ditaruh di dalam bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan jangan sampai kita jauh dari Allah. Ini 7 hari sudah lewat, 7 malam sudah lewat, 7 malam sudah lewat, tinggal beberapa malam, 23 kalau 30. Subhanallah, ini dia, ayo, jangan sampai kita lalai, jangan sampai mikir ke yang lain. Ayo tiap saat lisan kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni ya Allah, ya Allah, beri sehat ya Allah, ya Allah, berikan rezeki yang mudah ya Allah, ya Allah, berkailah rezekinya ya Allah, berkailah anak-anak kami ya Allah, berkailah istri kami ya Allah, berkailah rumah kami ya Allah. Ini baru minta berkah, belum lagi minta sehat, belum minta panjang umur, belum minta husnul khatimah, belum, terus kita kepada Allah. Ya Rabb, paling nikmat ridhai kami ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah. Dulu aku sering maksiat ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa memberhentikan aku daripada kebiasaan maksiat ya Allah. Ya Allah, bersihkan hartaku ya Allah. Dulu hartaku banyak yang kotor ya Allah. Ya Allah, darahku dulu banyak yang penyakitan ya Allah. Bersihkan dari segala penyakit ya Allah. Bisa apa tidak kira-kira? Inilah Ramadan, saatnya kita berubah. Saatnya kita berubah. Ya Allah, negara kami ya Allah, satukanlah bangsa kami yang sedang pecah belah ya Allah. Ya Allah, berita-berita yang tidak menyenangkan ini terus-terus menghantui kami ya Allah. Ya Allah, pemilihan sudah dekat ya Allah. Mudah-mudahan dipilihkan pemimpin yang saleh ya Allah, pemimpin yang benar ya Allah. Ya Allah, boleh apa tidak kira-kira? Jawabnya pelan aja. Apa udah putus asa? Kayaknya gak ada harapan atau gimana? Makanya ayat itu mengatakan, idza da'ani, Allah langsung jawab lagi. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ditutup dengan itu. Jawablah, kata Allah. Jawablah, apa tawaranku? Tawaranku adalah untuk apa? Kalian minta kepada aku. Minta, kata Allah, minta. Ini tawaranku, jawab. Jangan sampai diam, jangan sampai tidak dilaksanakan. Rugi. Ramadan berjalan dengan cepat. Apakah di hari lain boleh minta? Boleh, tapi Ramadan lebih cepat daripada bulan-bulan yang lain. Ramadan lebih dicintai oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW menggunakan kesempatan Ramadan luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di 10 terakhir, istrinya mengatakan apa? Sayyidah Aisyah. Ini kisah yang luar biasa. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Seakan-akan Rasulullah tidak kenal kami, tapi keluarganya, istrinya. Kenapa? Ya Allah, seakan-akan. Jadi apa maksudnya seakan-akan? Secukupnya. Kepada istrinya secukupnya, kepada anaknya secukupnya, sama temannya secukupnya. Selainnya untuk siapa? Allah, menangis karena Allah. Terima kasih, sujud syukur kepada Allah. Ya Allah, padahal aku dulu maksiat ya Allah, tapi sampai saat ini Engkau selamatkan aku ya Allah. Banyak orang yang sudah dibongkar kedoknya ya Allah. Aku kenal dia ya Allah. Dia teman aku ya Allah. Dia lebih rendah dari aku, dia lebih hebat dari aku. Dibuka kedoknya, hancur lebur, malu rasanya luar biasa. Gara-gara perbuatan anaknya, gara-gara istrinya pamer, gara-gara ini ya Allah. Apakah ini tidak bisa terkena kepada kita? Bisa apa tidak kalau Allah bongkar rahasia kita? Nggak usah kalian dulu, saya dulu sebelum kalian. Kalau dibuka aibnya, malu untuk bertemu kepada orang. Banyak aib-aib yang kita buat, tapi Allah tutup selama ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tutup. Kenapa? Umat Nabi Muhammad barangkali mau taubat. Ini Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan bukan hanya ditutup ya Allah. Karena kalau ditutup suatu saat dibuka, bisa apa tidak? Bisa. Makanya Sayyidah Aisyah itu
mengatakan ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Beliau Rasulullah tidak kenal kami, seakan-akan hanya secukupnya saja. Lainnya untuk ibadah kepada Allah, minta kepada Allah, bersyukur kepada Allah, menangis kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukurnya sampai menangis, bukan ketawa lagi, sampai menangis. Seperti kita bahagia, kadang-kadang sudah luar biasa bahagianya, anaknya berjaya, anaknya kadang-kadang bukan lagi senang ketawa, sampai nangis apa tidak? Nangis melihat anaknya hebat, lulus, bisa lebih hebat dari ayahnya. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai tidak terasa menitikan air mata. Itu senang. Ketika anaknya luar biasa tidak benar, begitu juga sedih menitiskan air mata. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu ainin bakiyah. Nanti setiap di hari kiamat, setiap punya mata nanti orang akan menangis di sana. Illa, kecuali apa ya Rasulullah, kata sahabat, illa man bakat min ajli, kecuali mata yang dulunya meneteskan air mata karena aku, karena bersyukurnya luar biasa sampai menangis punya anak berjaya. Betul apa betul? Selamat yang tadinya menurut dokter ini nggak bakal sehat, tahu-tahu sehat, panjang umur, jadi anak yang hebat. Menangis apa tidak? Menangis sedih apa senang? Senang luar biasa. Tapi kalau melihat maksiat, anaknya maksiat, senang apa menangis? Menangis lagi. Nah inilah orang yang senangnya sampai menangis, dan kalau ada masalah juga menangis, menyesali dan bersyukur sampai menangis. Itu yang dijamin oleh Rasulullah, nanti di akhirat tidak bakal menangis lagi, alias tidak ada ketakutan. Ramadan tempat untuk kita kembali. Ini Ramadan. Makanya Rasulullah mengatakan begitu. Sayyidah Aisyah cerdas. Ini sebagai penutup. Apa kata Sayyidah Aisyah? Khususnya nanti di akhir 10 hari yang terakhir, Sayyidah Aisyah selalu dengar dari Rasulullah, Lailatul Qadar begini, Lailatul Qadar, wah luar biasa. Pengen gak dapat Lailatul Qadar? Mudah-mudahan yang jawab Allah berikan Lailatul Qadar. Yang amin banyak, yang tadi jawab pengen dikit. Pengen apa enggak? Mudah-mudahan yang jawab Allah kabulkan ya Allah. Karena Lailatul Qadar luar biasa, kita nggak perlu cerita, agak habis waktu. Tapi ada sedikit doa ini. Maka Sayyidah Aisyah cerdas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya, maaf Rasulullah, saya mengganggu waktunya dikit, istilahnya mengganggu sedikit, tapi ini penting. Kalau seandainya aku merasa kayaknya malam ini malam Lailatul Qadar, kan biasanya ada tanda-tanda, ada ini, orang-orang yang soleh itu biasanya merasa dekat kepada Allah, merasa kayaknya gimana, itu sudah ada tanda, tapi kepastian tetap di tangan Allah. Tidak ada yang mengatakan, cuma ada perasaan. Seperti ibu ada katanya feeling, perasaan anaknya begini. Ulama pun biasanya ada punya perasaan, nanti akan begini. Orang-orang yang soleh itu dapat fa'innahu yanzuru binurillah. Orang-orang yang soleh itu kalau melihat pandangannya itu dengan pandangan yang diberi oleh Allah yang khusus. Makanya jangan main-main. Itu pemberian dari Allah Jalla. Tapi orang yang soleh, bukan ulama-ulama ahli pidato, ngajar, belum tentu. Tapi orang yang soleh, walaupun dia tidak bisa ngajar, tidak bisa pidato, tetapi dia betul-betul soleh kepada Allah, itu bisa memandang pandangan yang diberikan oleh Allah dengan pandangan yang khusus. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi, barang siapa yang mengerjakan sunnah-sunnahku hatta uhibba wa idza ahabbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Tangannya, matanya, telinganya tajam luar biasa diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai suamiku, kita aja mau tanya ya Rasulullah, kalau aku merasa malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang patut aku buat? Doa apa yang istimewa? Doa. Yang diminta doa. Apa ucapan? Doa yang paling bagus, bukan sholat, bukan lain. Walaupun sholat itu adalah bagian daripada doa. Bahkan doa yang besar itu adalah sholat. Tetapi doa yang khusus apa? Ya Rasulullah, apakah ini doa? Karena apa? Karena ayat tadi Allah menyuruh dan ditaruh di dalam bulan Ramadan. Allah lagi nawarin. Dan percayalah kepada aku, kata Allah, fal yu'minu bi, percayalah kepada aku, jangan ragu. Kalian orang-orang beriman, aku panggil dengan orang beriman. Kalian jangan sampai berubah, jangan sampai dibisikin oleh bisikan-bisikan yang menjadikan ragu kepada Allah. La'allahum yarshudun, pasti akan mendapatkan petunjuk. Itu janji Allah.
Terus Sayyidah Aisyah bertanya, kata Rasulullah, kalau memang kamu merasa, ini pelajaran untuk kita semua, yang mudah-mudahan kita bawa pulang. Mudah-mudahan istri kita ada yang nanya seperti Sayyidah Aisyah. Kok pada diem aja? Kayaknya mustahil. Kalau nggak nanya, kita beri tahu. Insya Allah, mudah-mudahan Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Jawab, ya Aisyah boleh. Katakan doanya pendek. Allahumma innaka afuwun karim. Kalau Ramadan Indonesia tambahannya karim, riwayat ini. Karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian, anni kepada aku, karena Rasulullah ngajarinnya Sayyidah Aisyah sendirian. Tapi kalau Ramadan biasanya kita baca sebelum buka. Betul. Siapa tahu malam ini malam Lailatul Qadar. Karena bareng-bareng maka pakai dhamir, kata gantinya nahnu, kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi nanti kalau di rumah dirubah ni-nya menjadi nah itu kami. Kalau ni saya, aku sendirian. Kira-kira doanya pendek apa banyak? Pendek banget. Tafadhol. Ini hadiah untuk keluarga kita. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu yang paling penting. Kita mau mendapat rahmat, kalau masih ada dosa, ada ini supaya apa? Tadi kita punya kedok kita, topeng kita, kalau dibuka bisa sekarang, bisa ditutup. Betul. Suatu saat dibuka, bisa apa tidak? Nah, kita minta nggak usah ada kedok lagi, dihapus. Itu namanya afu. Hapus, jadi tidak bisa lagi ada yang buka. Allah, jaminan dari Allah. Doa ini doa luar biasa. Yang dulu banyak, yang ini itu sudah nggak ada. Orang mau ngutik-ngutik nggak bisa. Mau melalui ini difitnah, nggak ada. Mau cari apa? Sudah ditutup oleh Allah. Ini doa luar biasa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi mudah-mudahan ini sebagai penutup, hadiah untuk keluarga kita. Ayo istriku, ayo anak-anakku, ayo mama, ayo bapak, ayo ibu, ayo saudara, ayo teman, ayo semuanya. Kita baca ini, kita jangan sampai ya Allah tiap hari kita dibuka. Betul apa betul? Hari ini kita dengar lagi, ini dekat lagi, dibuka SCM, ada kejadian lagi begini, KPK begini. Allah, tiap hari sini. Habis apa tidak kira-kira? Habis apa tidak ini? Negara hancur, waliyadzubillah. Mudah-mudahan diangkat semuanya, dimaafkan oleh Allah dan berubah menjadi orang-orang yang baik. Ini kita minta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Udah hafal? Yuk kalau hafal sekali bareng-bareng. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, aku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah afuwun, senang menghapus, bukan lagi mengampuni, menghapus. Jadi tidak ada lagi bekas-bekas kita yang dulu salah-salah dihapus oleh Allah. Tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang bisa ngorek-ngorek lagi. Innaka afuwun tuhibbul afwa, senang menghapus dosa-dosa hambanya, khususnya umat Nabi Muhammad. Ini fa'fu anna, hapuslah dosa-dosa kami, kesalahan kami yang lalu ya Allah. Dan Allah mengatakan la'allahum yarsudun, pasti nanti dia setelah dihapus akan ditunjukkan jalan yang benar, bahagia dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Allah, jadikanlah ya Allah Ramadan tahun ini Ramadan yang berkah ya Allah. Ya Allah, hapuslah masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami banyak ya Allah, kesalahan kami banyak ya Allah. Kami malu ya Allah kepada istri kami kalau dibongkar semua kesalahan kami ya Allah. Apalagi terhadap anak-anak kami ya Allah, apalagi terhadap teman-teman kami ya Allah, apalagi terhadap negara kami ya Allah. Kami banyak meninggalkan ya Allah, berbuat yang mencoreng nama baik negeri kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, di dalam bulan Ramadan ini ya Allah, kami mohon ya Allah, mudah-mudahan Kau lembutkan
hati kami ya Allah, hati istri kami ya Allah, hati suami kami ya Allah, hati anak-anak kami ya Allah, hati teman-teman kami ya Allah, agar kami bisa sama-sama ya Allah berbuat baik ya Allah, mendapat rezeki dengan rezeki yang banyak yang barokah, selamat dunia dan akhirat, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah keluarga kami, anak-anak kami, wa khususnya ibu dan ayah kami ya Allah, selamatkan ibu dan ayah kami ya Allah, agar selamat di dunia dan selamat di akhirat ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau kelewatan sedikit, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.